Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 596. Tumpukan makanan ringan yang dibawa Zhao Yanzi termasuk minuman, keripik, ham, dendeng, ikan asin, puding beras. Hao Ren menatapnya dengan kaget. Bagaimana kamu punya begitu banyak makanan? Tanyanya. Aku mudah lapar, jadi aku menyiapkannya. Jawab Zhao Yanzi. Bahkan, dia tidak hanya membawa makanan. Selama beberapa perjalanan terakhir ke Fifth Heaven, ia juga membawa barang-barang lain seperti selimut bulu untuk ranjang batu, mainan mewah, jam alarm. Gua dingin yang dibuat Hao Ren untuk Zhao Yanzi didekorasi dengan indah. Ini adalah sifatnya sebagai seorang gadis. Xie Yujia lebih suka kesederhanaan dan tidak menghiasi guanya, tetapi Zhao Yanzi suka membuat kamarnya nyaman. Dia hanya bisa berkultivasi dengan nyaman di lingkungan ini. Makanan yang dia bawa kali ini disimpan di guanya sehingga dia bisa mendapatkan beberapa saat dia lapar selama budidaya. Sekarang mereka tidak bisa kembali ke rumah untuk sementara waktu, dia membawa mereka untuk berbagi dengan Hao Ren dan Xie Yujia. Duan Yao belum pernah melihat hal seperti itu. Di kursi batu yang dingin, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap hal-hal aneh di tempat tidur. Hei, minta bantuan Ben. Zhao Yanzi mengeluarkan 2 ben bantu dari tumpukan barang-barangnya dan menyerahkannya kepada Xie Yujia. Terima kasih. Xie Yujia mengambil bantuan Ben dan berbalik melawan Hao Ren. Apa yang salah? Hao Ren mendekat dan melihat Xie Yujia merobek alat bantu Ben dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia segera meraih dan mengambil telapak tangan Xie Yujia, dan dia melihat luka yang dalam menembus telapak tangan dan jari-jarinya. Meskipun luka yang dalam ini tidak berdarah lagi, Hao Ren masih bisa membayangkan rasa sakit hanya dari melihat mereka. Aku baik-baik saja. Xie Yujia menarik tangannya kembali dan mengenakan bandage. Ini adalah potongan dari menggambar busurnya. Namun, luka-luka ini tidak parah seperti yang ada di bahu Zhao Yanzi, jadi Xie Yujia enggan menggunakan pil detox level 4. Dia hanya menutup luka dengan esensi alam dan membiarkan telapak tangan sembuh perlahan. Hao Ren tidak memperhatikan luka di telapak tangan Xie Yujia. Sekarang setelah dia melihat luka yang mengerikan ini, dia patah hati. Ketika dia melihat dari dekat, ada juga tanda merah di lengannya. Mereka tampaknya diciptakan oleh cabang-cabang pohon. Karena mereka dangkal, sulit untuk menemukan mereka tanpa memperhatikan. Cedera Zhao Yanzi terutama di bahu. Jika lukanya lebih dekat ke jantungnya, itu akan berakibat fatal. Cedera Xie Yujia sebagian besar adalah penyakit dalam. Dia hampir menggunakan semua esensi alaminya untuk memberi kekuatan pada busur iblis sejak Sky Turning Stem terus-menerus membombardirnya. Kerikil terbang juga meninggalkan bekas di kulitnya, dan banyak pembuluh darah kecil di tubuhnya juga pecah. Zhao Yanzi melihat Hao Ren memegang tangan kanan Xie Yujia dan merasa sangat rumit. Xie Yujia hanya mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan busur iblis untuk menyelamatkan Zhao Yanzi, dan kemudian dia diserang oleh Duan Yao Sky Turning Stem. Zhao Yanzi berpikir dengan hati-hati dan merasa dia menyebabkan cedera Xie Yujia. Jika Xie Yujia tidak mendengar suara atau sengaja tetap di dalam, dia tidak akan memiliki banyak tanggung jawab. Jika Zhao Yanzi meninggal, maka Xie Yujia bisa hidup bahagia selamanya dengan Hao Ren. Makan sesuatu, Zhao Yanzi membuka sebotol puding beras dan memberikannya kepada Xie Yujia. Xie Yujia mengangguk sedikit dan mengambil sendok plastik kecil. Hao Ren melihat penampilan Zhao Yanzi yang rumit dan menduga bahwa itu karena Xie Yujia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Zhao Yanzi, jadi yang terakhir pasti merasa bersalah sekarang. Zhao Yanzi sebenarnya tidak membuat banyak masalah. Masalahnya adalah bahwa jika seseorang mengacaukannya, dia harus melawan. Secara keseluruhan, dia terlalu naif tentang Fifth Heaven. Apa yang kamu lihat? Zhao Yanzi kesal dan menyadari bahwa Duan Yao sedang menatapnya, jadi dia berteriak dengan keras dan membawa stempel pembalikan langit Duan Yao ke pintu masuk gua. Duan Yao mengertakkan giginya tetapi menahan dan tidak berdebat dengan Zhao Yanzi. Dia merasa seperti tidak bisa mengacaukan Zhao Yanzi dengan mudah. Seperti Zhao Yanzi, dia juga terlalu naif tentang surga kelima. Naik. Zhao Yanzi mengangkat Sky Turning Stem saat dia menyuntikkan beberapa esensi alam ke dalamnya. Perangko pembalikan langit tidak bergerak. Tidak ada yang terjadi. Di lembah, perisai emas masih membuat lingkaran. Lepaskan. Zhao Yanzi mencoba lagi. Dia telah menyaksikan kekuatan cap pembalikan langit.
Dia berpikir jika dia bisa menggunakan harta dharma ini, dia bisa membantu nanti ketika para pembudidaya Sky Mountain Sekte menyerang. Perangko pembalikan langit yang berat masih tidak bergerak. Zhao Yanzi bergegas kembali ke gua dengan marah dan menanyai Duan Yao, bicaralah. Bagaimana kamu menggunakan harta dharma ini? Duan Yao mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Yanzi, tidak menjawab apapun. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan melakukan apapun padamu. Zhao Yanzi mengangkat stempel pembalikan langit. Duan Yao masih memelototi Zhao Yanzi diam-diam. Dengan Sky Turning Stem dinaikkan, Zhao Yanzi ragu-ragu untuk beberapa detik dan meletakkan lengannya. Dia hanya mencoba menakuti Duan Yao. Harta dharma ini hanya dapat diaktifkan oleh esensi alam unsur api. Esensi alami kamu adalah unsur air, jadi kamu tidak dapat menggunakannya, kata Hao Ren. Mendengar ucapan kasual Hao Ren, Duan Yao terkejut. Dia tidak berharap Hao Ren mengetahui detail ini tentang Sky Turning Stem hanya dengan sentuhan sederhana. Oh, itu sebabnya, Zhao Yanzi memijat bahunya dan meletakkan Sky Turning Stem di atas meja. Gulir konstelasi biduk besar yang dibudidayakan Duan Yao diperoleh oleh Sky Mountain Sect dari Seven Heaven. Karena Sky Mountain Sekte ingin mewariskan teknik ini, mereka meminta yang tidak memiliki persyaratan khusus. Karena itu sebabnya Zhao Yanzi juga bisa mengolah teknik ini. Itu sama untuk Purple Green Treasure Sword. Sebagai harta besar dari Sky Mountain Sekte, itu tidak hanya terbatas pada petani elemen api. Namun, perangko pembalikan langit ini berbeda. Itu adalah harta dharma pribadi Paman Grandmaster Master Duan Yao, dan dia adalah tipe tubuh api murni. Karena Duan Yao berbakat dan memiliki tipe tubuh yang sama, pamannya yang agung membesarkan Duan Yao di sisinya dan mencintainya. Alasan mengapa ia meminjamkan stempel pembalikan langit ke Duan Yao adalah bahwa ia adalah seorang kultivator realm elemen pembentukan inti elemen api. Dia memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Cap perputaran langit ini adalah harta Grand Paman tuanku. Kamu pikir kamu bisa menggunakannya? Ketika Duan Yao melihat Zhao Yanzi menyerah di Sky Turning Stem, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Harta ini tidak bisa dihancurkan, jadi Duan Yao tidak khawatir mereka akan menghancurkannya. Begitukah? Hao Ren tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Perangko pembalik langit yang berada di atas meja batu tiba-tiba terbang ke tangan Hao Ren. Hao Ren menjabat tangannya sedikit, dan cap pembalik langit bersinar dengan cahaya kemasan. Bam! Garis cahaya kemasan menerobos pintu masuk gua dan menyerang ke arah langit. Tertegun dan tak bisa berkata-kata, Duan Yao memandang Hao Ren dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Xie Yujia melihat ekspresi Duan Yao, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan terus menggambar catatan penguncian esensi. Hao Ren kemudian melemparkan cap pengubah Sky di atas meja batu. Gulir bayangan pedang cahaya memecah dapat mengkonversi dan melepaskan esensi alam 5 unsur, sehingga harta dharma unsur api murni seperti ini bahkan lebih mudah digunakan. Live Death Note Xie Yujia juga bisa mensimulasikan esensi alam 5 unsur, tetapi wilayahnya rendah, jadi dia tidak mampu menggunakan harta dharma tingkat tinggi seperti ini tanpa mantra dharma yang unik. Kamu melihatnya. Harta karun sampah dharma. Zhao Yanzi menatap Duan Yao, dengan tangan bersedekap. Duan Yao menggigit bibirnya dan tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, dia lebih yakin dengan fakta bahwa Hao Ren adalah seorang kultivator Naschen Soul Realm. Kalau tidak, dia merasa seperti tidak akan dikalahkan dengan mudah sebelumnya, dan Hao Ren tidak bisa menggunakan harta dharma dari paman masternya. Panas di perutnya masih memancarkan energi perlahan. Meskipun dia tidak bisa menggunakan esensi alam apapun, luka-lukanya sudah pulih. Sepertinya orang cabul ini tidak memberi aku pil beracun tetapi pil penyembuhan yang hebat, pikir Duan Yao sambil menatap Hao Ren, itu saja. Dia memiliki 2 selir yang cantik, 1 lembut dan 1 mungil. Dia tidak terburu-buru untuk. Dia menyaksikan Hao Ren di ranjang batu, makan benda-benda berlapis emas dari tas coklat kecil. Dia tidak meliriknya sama sekali, dan dia merasa sedikit kecewa. Hanya pada usia 16, dia sudah mencapai Core Formation Realm. Dia jenius dari Sky Mountain Sect, dan dia juga lincah dan cantik. Ada banyak pembudidaya Sky Mountain Sekte yang mengejarnya, tetapi tujuan Duan Yao adalah alam jiwa yang baru lahir. Grandmaster pamannya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki potensi untuk sampai ke alam jiwa yang baru lahir, jadi dia tidak jatuh cinta dengan salah satu dari para pengejar itu. Sang suami dalam mimpinya paling tidak harus berada di alam jiwa yang baru lahir, tetapi sebagian besar petani alam jiwa yang baru lahir adalah lelaki tua. Karena itu, ia berkecil hati.
Hao Ren ini telah mencapai alam jiwa yang baru lahir pada usia yang sangat muda, mungkin dia tidak muda, tetapi cara dia bertindak tidak terasa tua. Duan Yao diam-diam mengintip Hao Ren dan berpikir dia lebih baik daripada semua pengejarnya di sekte dia. Tidak, tidak, apa yang aku pikirkan. Dia sudah memiliki 2 selir. Juga, kita adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika kita dengan syarat netral, sebagai putri yang bermartabat dari guru sekte gunung-gunung, aku tidak akan menyerah dan menjadi selir. Pikir Duan Yao. Dia menggigit lidahnya sedikit untuk membangunkan dirinya. Kemudian, dia berpikir bahwa pil eliksir yang diberikan Hao Ren memengaruhinya. Luka di lidahnya sudah sembuh, dan bahunya yang ditusuk oleh panah energi Xie Yujia juga mulai pulih. Rumble, perutnya yang lapar mulai membuat suara. Ini enak. Hao Ren duduk di tempat tidur batu dan membagi beberapa potong biskuit dengan Zhao Yanzi. Aku membeli ini di supermarket sekolah. Merek ini rasanya yang terbaik, kata Zhao Yanzi. Krang, benda keripik emas ini di mata Duan Yao membuat suara renyah di mulut mereka, dan aroma manis meresap ke dalam gua. Little White, datang untuk mengambil beberapa. Zhao Yanzi melemparkan beberapa potong ke Little White. Selap-selap, Little White menjulurkan lidah merah panjang dan mengunyah biskuit renyah dengan gembira. Duan Yao memperhatikan mereka dan tidak bisa menahan air liur. Bab 597. Duan Yao adalah putri Sky Mountain Sect, yang bahkan lebih baik dibandingkan dengan dilahirkan dalam keluarga kaisar. Dia telah memakan makanan paling halus di dunia, dan dia telah mengenakan gaun sutra mewah. Namun, apa yang Hao Ren dan yang lainnya makan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka memiliki aroma yang baik untuk mereka dan tampak sangat lesat. Dia belum pernah melihat pakaian seperti yang dikenakan Xie Yujia dan Zhao Yanzi. Dia pikir mereka terlihat aneh pada awalnya, tapi dia merasa mereka terlihat cukup cantik setelah beberapa saat. Piyama Zhao Yanzi berlumuran darah dan agak sobek, jadi dia mengenakan satu set pakaian cadangan baru di guanya. Atasan baru adalah kemeja bunga kotak-kotak, sedangkan bagian bawahnya adalah celana pendek pantai. Meskipun itu bukan pakaian yang cocok, masih terlihat bagus baginya. Duan Yao berpikir gaun sutra hijau zamrudnya adalah salah satu gaunnya yang paling cantik, tapi dia sekarang merasa itu adalah hal yang biasa setelah melihat pakaian Zhao Yanzi. Sedikit putih. Ini dia. Zhao Yanzi membelah sosis menjadi 2 dan melemparkan setengahnya ke Little White. Little White melompat setengah meter dan memakan sepotong sosis itu. Kemudian, itu menjulurkan lidahnya, menggelengkan kepalanya, dan menggeliat-geliut ekornya saat berlari di sekitar Zhao Yanzi. Itu masih berpura-pura lucu dalam bentuk singa salju. Melihat ini, Zhao Yanzi membuka sebungkus sosis dan memasukkannya ke mulutnya. 1 meter dari mereka, Duan Yao duduk di kursi batu dan menyaksikan mereka makan. Dia merasa tidak enak karena dia lapar. Mereka tidak memukul atau mempermalukannya, tetapi mereka sekarang makan dengan gembira tetapi tidak memberinya apa-apa. Menyaksikan mereka makan saat lapar adalah jenis penyiksaan. Duan Yao adalah pembudidaya rilem formasi inti, tetapi esensi sifatnya sekarang terkunci. Karena itu, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Dia tidak bisa melarikan diri dan memenangkan pertarungan, dan perutnya gagal memenuhi harapannya dan terus menggeram. Mendesah. Aku akan memberi kamu ini untuk dimakan. Zhao Yanzi memandang Duan Yao, mengambil sekaleng keripik kentang, dan berjalan mendekat. Duan Yao memandang Hao Ren dan yang lainnya makan, dan dia lapar. Sekarang Zhao Yanzi berjalan mendekatinya, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan kaleng keripik kentang tanpa berpikir lebih jauh. Kamu. Mata Zhao Yanzi terbuka lebar dengan kemarahan. Dia dan Duan Yao adalah musuh, tetapi ini adalah sesuatu yang lain. Zhao Yanzi tidak ingin menyalahgunakan Duan Yao, jadi dia ingin memberi Duan Yao sekaleng keripik kentang. Namun, sikap Duan Yao begitu besar. Aku tidak akan memakan makananmu. Aku pasti akan membunuhmu. Duan Yao menatap Zhao Yanzi dengan ganas. Ketika Zhao Yanzi mendengar kata-kata Duan Yao, dia sangat marah. Gadis kecil ini sangat liar. Dia selalu berteriak dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh. Pikir Zhao Yanzi. Zhao Yanzi memiliki temperamennya sendiri, tetapi dia secara keseluruhan masih murah hati. Setidaknya, Zhao Yanzi tidak ingin melukai orang lain. Meskipun dia tidak cocok dengan Xie Yujia, apapun yang terjadi, dia tetap tidak ingin menyakiti Xie Yujia. Namun, jika bukan karena Duan Yao terlalu liar pada awalnya, Zhao Yanzi tidak akan menjadi musuh dengannya. Dia hanya mengambil hal-hal dari Duan Yan sebagai pembalasan. Sekarang setelah Duan Yao ditangkap,
dia masih sama ganasnya dengan harimau. Zhao Yanzi marah. Dia jauh lebih tidak sabar daripada Xie Yujia, jadi dia mengambil kaleng keripik kentang di lantai dan menamparnya di meja tepat di seberang Duan Yao. Duan Yao tidak bisa menggunakan esensi sifatnya saat ini, jadi dia adalah gadis biasa. Ketika dia melihat bagaimana Zhao Yanzi seperti dia akan menyiksanya, Duan Yao menggigit bibirnya dan memegang erat-erat tangannya, bersiap-siap untuk berjuang sampai nafas terakhirnya. Namun, Zhao Yanzi tidak memukulnya. Sebaliknya, Zhao Yanzi membuka kaleng keripik kentang, mengeluarkan keripik kentang, dan mulai memakannya di depan Duan Yao. Duan Yao memandang Zhao Yanzi dengan heran karena dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Aroma keripik kentang yang lezat melayang ke hidung Duan Yao, membuatnya semakin lapar. Suara mendesing. Little White sekarang diberi makan dengan baik, sehingga ia terbang keluar gua. Ia melihat perisai emas melayang tinggi di udara, sehingga meraung 2 kali dan meludahkan bola api. Perisai emas perlahan berputar sendiri. Ketika melihat bola api Little White, itu segera mengeluarkan sedikit cahaya keemasan. Buk! Cahaya keemasan dan bola api itu saling pukul dan padam. Little White sekarang penuh dan membutuhkan beberapa latihan, jadi itu memuntahkan 3 bola api lagi. Perisai emas itu masih sangat santai. Itu berubah menjadi 3 dan menyerap bola api sebelum terbang menuju Little White. Little White belum pernah melihat pemandangan seperti itu, jadi ia berbalik dan berlari. Bas, perisai emas mengeluarkan 3 perisai kecil lagi. Little White berbalik dan mencakar perisai emas hanya untuk menemukan bahwa itu adalah ilusi. Itu mengaum marah dan terbang dengan cepat menuju perisai emas. Harta karun yang disebut harta spiritual tertinggi itu cerdas, dan begitu pula si putih kecil. Perisai emas berterbangan di sekitar bosan di lembah dan tampaknya telah menemukan teman bermain, jadi mengeluarkan beberapa perisai kecil. Little White mengira ini adalah ilusi yang pasti, jadi itu mengenai satu lurus dengan kepalanya. Yang mengejutkan, itu memantul 2 meter, dan kepalanya sekarang pusing. Perisai emas mengeluarkan puluhan lebih banyak perisai kecil di sekitar Little White seolah-olah itu mengejek Little White sementara itu melayang tinggi di udara. Mengaum. Mengaum. Little White meludahkan 3 bola api lagi. Hao Ren mendengar keributan di luar gua, jadi dia bergegas ke pintu masuk hanya untuk melihat Little White dan perisai emas. Satu di lantai sementara yang lain di langit. Mereka hanya bermain satu sama lain. Purple Golden Hairpin tertancap di tanah, tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya permainan mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Little White dipukul di pantat oleh perisai emas beberapa kali lagi. Little White frustrasi dan marah, jadi dia menggerakkan cakarnya yang keemasan, menembus beberapa perisai bundar kecil. Itu telah bertarung dengan singa salju level 4 hari ini dan kalah. Sudah merasa sedih. Sekarang harta karun memainkannya, itu bahkan lebih marah. Perisai emas adalah objek kecerdasan. Dia melihat Little White sangat marah, jadi dia merasa sangat senang. Karena itulah ia terus menembakkan puluhan perisai kecil ke Little White. Hao Ren tidak bisa mengendalikan perisai emas. Perisai emas memiliki pikirannya yang lemah namun mandiri. Ketika Little White menembakkan bola api ke arahnya, itu melihatnya sebagai tanda memprovokasi. Tentu saja, itu harus membalas. Apakah Little White baik-baik saja? Tanya Zhao Yanzi cemas. Perisai emas ini tidak membahayakannya. Itu hanya bermain dengannya, kata Xie Yujia sambil menatap ke perisai emas. Dia bisa merasakan bahwa properti roh dari perisai emas jauh melebihi pedang giok putih Suhan. Agak aneh bahwa harta yang luar biasa seperti itu bersedia untuk tinggal di sisi Hao Ren alih-alih terbang ke langit. Si kecil putih biasanya sangat malas, ia makan dan tidur, lalu tidur dan makan. Little White bisa kehilangan sedikit lemak saat berlatih dengan perisai. Itu juga bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya. Mereka bertiga berdiri di pintu masuk gua menonton Little White dan perisai emas bermain-main. Duan Yao diam-diam bangkit dan mencoba melihat apakah ada terowongan pelarian di gua. Namun, ketika dia melihat bahwa gua itu hanya terhubung ke ruang pembuat eliksir dan ruang tertutup, dia menyerah. Dia kembali ke meja dan melihat keripik yang ditinggalkan Zhao Yanzi di atas meja. Dia ragu-ragu selama beberapa detik tetapi dengan cepat meraih banyak dan memasukkannya ke mulut. Dia lapar. Di depan Zhao Yanzi, dia berusaha bersikap keras dan tidak makan apapun. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa dan hampir pingsan. Jika aku tidak makan, bagaimana aku memiliki kekuatan untuk melarikan diri? Duan Yao tidak ingin menunggu kematiannya. Ketika keripik memasuki mulutnya, dia tidak bisa menggambarkan rasanya. Dia segera mengisi mulutnya dengan lebih banyak keripik.
Renyah. Itu sangat enak. Itu sedikit asin dan lezat. Duan Yao melihat bahwa ketiganya masih berdiri di pintu masuk gua, jadi dia bergegas untuk mendorong banyak lagi di mulutnya. Dari sudut pandangnya, Zhao Yanzi dan yang lainnya aneh. Dia curiga bahwa mereka adalah pembudidaya dari surga ketujuh. Sama seperti bagaimana para pembudidaya naga tingkat rendah tidak tahu ada surga kelima, tidak semua pembudidaya manusia di dan di atas surga kelima tahu tentang keberadaan surga pertama. Terlepas dari apakah seseorang adalah pembudidaya naga atau pembudidaya manusia, rasa ingin tahu adalah hal buruk bagi orang lemah. Pada kenyataannya, para peladang di dan di atas surga kelima hanya tahu sedikit tentang surga pertama. Para pembudidaya yang mencoba untuk mendapatkan surga pertama untuk mengumpulkan informasi biasanya hanya berkeliaran di sekitar perbatasan surga pertama dan surga kedua dan biasanya tidak berani memasuki kota-kota besar. Kota-kota dipenuhi dengan pembudidaya naga. Jika pembudidaya naga menemukan pembudidaya manusia ini, mereka akhirnya akan dibunuh. Zen level pembudidaya naga setara dengan alam formasi inti pembudidaya manusia. Karena itu, bagi para pembudidaya manusia, kota adalah tempat paling berbahaya. Duan Yao tumbuh di surga ke-6, jadi dia tidak tahu tentang kota-kota di surga pertama. Dia diajari untuk berkultivasi dengan rajin untuk menyerang dinas Chen Soul Realm dan membunuh semua yang mencegahnya melakukannya. Dia tidak menabrak rintangan dalam perjalanannya. Siapa yang tahu hambatan pertamanya adalah Hao Ren dan Zhao Yanzi. Putih kecil tidak bisa menang, kata Zhao Yanzi saat dia berbalik. Tiba-tiba, dia melihat bahwa keripik di atas meja semua dimakan. Duan Yao masih terlihat marah dan sepertinya tidak beranjak dari kursi. Namun, masih ada remah-remah di mulutnya. Zhao Yanzi bergegas dan berkata, "Di mana chipnya?" "Aku tidak memakannya," jawab Duan Yao saat dia menggembungkan pipinya. Zhao Yanzi mengaguminya karena dia masih sangat percaya diri ketika dia berbohong. Tunggu sampai tuan paman aku." Bang! Sebelum Duan Yao bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhao Yanzi dengan ringan memukul kepala Duan Yao dengan tinjunya. Dia terus mengulangi kata-kata ini. "Seberapa kuat Grandmaster pamanmu?" Zhao Yanzi berpikir untuk dirinya sendiri dan menarik kembali tinjunya. Duan Yao mengerutkan kening, dan dia memandang Zhao Yanzi dengan marah. Dia adalah seorang kultivator rilem formasi inti sementara Zhao Yanzi hanya seorang kultivator rilem pendirian yayasan. Jika dia bisa memulihkan esensi sifatnya sedikit, 10 Zhao Yanzi tidak bisa mengalahkannya. "Tuan Paman Grand. Paman Tuan Besar. Tuan Pamanmu masih belum datang. Bahkan jika dia akan datang, kami akan mengirimnya kembali." Zhao Yanzi memarahinya. "Tuan Paman aku akan datang pasti." Bang! Ketika Duan Yao akan berselisih, Zhao Yanzi memukul kepala Duan Yao lagi. Duan Yao menutupi kepalanya dengan tangannya, dan air mata hampir jatuh. "Tunggu sampai Tuan Pamanku datang. Kamu masing-masing tidak akan bisa melarikan diri." Kali ini, dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri dan tidak mengatakannya dengan lantang karena dia takut. "Hahaha, aku di sini untuk menyambut Tuan Raja Ramuan. Bisakah kamu keluar untuk menemuiku?" Petik 2. Suara keras dan memerintah terdengar dari luar lembah. Tidak perlu catatan transmisi suara untuk didengar. Bab 598. Zhen Chongming telah mengatur formasi array dengan sangat hati-hati. Agar mereka dapat berkultivasi tanpa gangguan eksternal, ia mengisolasi semua suara eksternal. Namun, jika getarannya cukup kuat, orang-orang di dalam lembah akan dapat mendengarnya. Begitulah cara Xie Yujia mendengar suara keras yang dibuat oleh stempel pembalikan langit Duan Yao. Teriakan nyaring ini menunjukkan kekuatan dan mampu menembus langsung ke formasi array. Itu jelas bukan teriakan seorang kultivator rilem formasi inti. Hao Ren dan yang lainnya bisa mendengarnya dengan jelas di lembah. Mereka dapat membayangkan betapa memekakkannya bagi para petani di luar. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Yanzi dan Xie Yujia memandang Hao Ren dengan panik. Mereka membayangkan lawan mereka untuk menjadi pembudidaya rilem inti formasi dan bukan pembudidaya rilem jiwa-jiwa. Hao Ren telah berharap bahwa mengalahkan para pembudidaya Sky Mountain Sekte akan menyebabkan pembudidaya alam jiwa Naschen datang setelah mereka. Namun, dia tidak berharap secepat ini. Dari pengembangan KTT Ethereal, mereka tidak menghadapi kultivator Naschen Soul Realm tunggal. Sejauh ini, sangat tenang dan makmur. Para pembudidaya rilem inti formasi itu tidak berani menentang KTT Ethereal, apalagi menyerang KTT Ethereal. Pil eliksir level 4 dari Ethereal Summit adalah pil terbaik yang pernah mereka lihat. Barang-barang seperti pil pendirian yayasan,
pil kecantikan, dan pil pengisian esensi banyak diminati. Hahaha. Aku datang jauh-jauh untuk bertemu dengan kamu setelah kultivasi pengasingan aku. Suara di luar terdengar lagi. Formasi array yang bisa menahan kultivator Real Formation Core bergetar sedikit. Duan Yao yang sedang duduk di gua tampak sedikit terkejut. Suara ini bukan suara Grandmaster pamannya, juga bukan suara para tetua Sky Mountain Sect yang dia kenal. Sebenarnya, kultivator Naschen Soul Realm ini adalah Master Hong Yuan yang pergi tetapi kembali. Dia tidak pergi. Dia hanya menyaksikan dari jauh. Dia melihat bahwa 60 pembentuk core Realm dari Sky Mountain Sect tidak dapat mengendalikan Ethereal Summit. Selain itu, mereka telah masuk ke formasi susunan tetapi akhirnya dikalahkan dan nyaris tidak lolos dengan hidup mereka. Adegan ini menyenangkan Guru Hong Yuan. Dia berpikir untuk waktu yang lama dan menyimpulkan bahwa Tuan Raja Ramuan ini sangat kuat. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bertemu Raja Ramuan Raja untuk memanfaatkan waktunya. Jika dia bisa menyelesaikan konflik antara Tuan Herb Raja dan Sky Mountain Sekte, maka Sky Mountain Sekte akan berutang kepadanya yang satu ini bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya. Bahkan jika Tuan Raja Herb tidak ada di lembah, dia masih bisa menyelamatkan murid Tuan Raja Herb dari murid-murid dari Sekte Gunung Langit. Dengan menyelamatkan beberapa murid dekat Tuan Raja Ramuan, ia dapat menerima pil eliksir dari Tuan Raja Ramuan dan bahkan mungkin menjadi teman baik. Tidak ada banyak pembudidaya Naschen Soul Realm di surga kelima di tempat pertama, dan dia juga mendengar bahwa Master Raja Herb berada di Naschen Soul Realm tingkat atas. Setelah perhitungan, dia merasa tidak ada yang buruk baginya. Ketika Guru Hong Yuan ini masih muda, dia tidak memiliki potensi besar. Dia telah berkultivasi untuk memuncak alam refinement Qi dengan kesulitan dan mencuri pil pendirian yayasan dari kakak senior, mencapai realm yayasan pendirian. Biasanya, mencuri pil pendirian yayasan adalah kejahatan berat, tetapi ia berhasil memasuki yayasan-yayasan pendirian. Pada saat itu, Sekte Sun Api membutuhkan orang, jadi mereka tidak menghukumnya. Guru Hong Yuan memang beruntung. Tepat ketika dia akan menghabiskan 200 tahun hidupnya, dia mengambil tas penyimpanan dua pembudidaya Realm Core Formation yang bertarung satu sama lain sampai mati. Di dalam tas terdapat pil eliksir yang langka, dan ia dapat mengisi pada Core Formation Realm dan menjadi penatua Fire Sun Sect. Beberapa saudara senior dan saudara juniornya yang memandang rendah dirinya telah meninggal, dan yang lain menjadi pangkat lebih rendah darinya. Karena itu, tidak ada yang berani menyebutkan masa lalunya yang memalukan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa alam formasi inti adalah alam tertinggi yang bisa dia capai, Guru Hong Yuan menemukan buah abadi yang langka untungnya ketika dia bepergian di lembah terpencil. Ketika dia kembali ke sekte, dia segera menyatakan budidaya pengasingan. Dan ketika dia keluar, dia telah mencapai Naschen Soul Realm tingkat rendah. Itulah bagaimana Guru Hong Yuan ini menjadi salah satu dari sedikit pembudidaya alam jiwa yang baru lahir di surga kelima dan bagaimana Sekte Sun Apinya menjadi salah satu sekte terbesar di sini. Semua kultivator Realm formasi inti di surga kelima memperlakukannya dengan hormat ketika mereka melihatnya. Berapa banyak dari mereka yang menghormatinya yang tahu kisah masa lalunya di mana ia mencuri salah satu pil ramuan kakak laki-lakinya untuk maju. Kakak seniornya itu disukai oleh sekte itu, dan itulah bagaimana dia mendapatkan pil pendirian yayasan. Dia bahkan tidak mencapai alam pendirian yayasan dan meninggal setelah sekitar 100 tahun. Selain Hong Yuan Master sendiri, tidak ada orang lain di sekte yang ingat pria itu. Hanya karena Guru Hong Yuan memiliki pengalaman seperti itu, dia tahu betapa pentingnya pil ramuan dan ramuan spiritual bagi para pembudidaya. Hehehe, senior, kamu tidak merespons. Apakah kamu memandang rendah aku? Guru Hong Yuan terus berteriak di luar. Mereka yang mampu berkultivasi ke Naschen Soul Realm sangat menentukan. Meskipun Guru Hong Yuan ini tampaknya sangat sopan, dia diam-diam menghitung untuk dirinya sendiri. Karena ada konflik antara Sky Mountain Sect dan Ethereal Summit, dia bisa membunuh semua murid Master Raja Herb jika yang terakhir tidak ada di sini. Dia bisa merampok semua pil eliksir yang berharga di lembah dan menyalakannya di Sky Mountain Sect. Sudah 200 tahun sejak dia pertama kali mencapai Naschen Soul Realm, tetapi dia tidak sedikit pun memperbaiki wilayahnya sejak saat itu. Dia telah pergi ke budidaya pengasingan selama 50 tahun, tetapi wilayahnya masih tidak membaik. Dia dalam suasana hati yang buruk sekarang tetapi mendengar tentang Tuan Raja Ramuan misterius di surga kelima. Dia juga telah mendengar bahwa Sky Mountain Sekte mencari di mana-mana untuk sebuah sekte yang disebut City Sect, dan para pembudidaya Sky Mountain Sekte bahkan pergi ke Sekte Sun Api untuk mencari dengan sombong.
Meskipun Sekte Surga Kelima tidak sekuat Sekte Surga Keenam itu, Api Sun Sekte masih memilikinya, seorang kultivator Naschen Soul Realm. Sekte adalah salah satu sekte terkuat di Surga Kelima. Ketika Guru Hong Yuan tahu bahwa puluhan pembudidaya Realm Inti Formasi datang mencari di sekte, dia tidak begitu senang. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Paman Master Besar Sky Mountain Sekte akan menyelesaikan budidaya pengasingannya, dia hanya bisa menekan amarahnya. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah raja. Jika dia tidak bisa memenangkan pertarungan, maka dia tidak punya hak untuk mengeluh. Hehe, kecuali senior tidak di lembah. Ketika Guru Hong Yuan tidak mendengar jawaban, dia menggunakan lebih banyak energi dan terus berteriak ke lembah. Para pembudidaya Sky Mountain Sekte di sekitar Ethereal Summit berusaha untuk diam. Meskipun Guru Hong Yuan ini hanya berada di alam jiwa baru lahir tingkat rendah, para pembudidaya inti formasi masih belum cukup kuat untuk menangani energinya. Para kultivator realitas pendirian yayasan tersebut yang lebih jauh bergegas untuk masuk ke dalam kelompok dan membuat formasi arai untuk melawan suara Guru Hong Yuan. Murid-murid dari 3 sekte kecil di sekitar Ethereal Summit berada dalam kesulitan. Para pembudidaya Realm Ki Refinement semua memuntahkan darah, dan pembudidaya Realm Yayasan Pendirian mendengar bass di telinga mereka. Jika itu bukan untuk melindungi lingkup energi yang diperbesar, setengah dari mereka akan terbunuh oleh teriakan Guru Hong Yuan. Jika senior masih tidak merespons, maka jangan salahkan aku karena menyinggung kamu. Gadis muda dari Sky Mountain Sect ini adalah putri seorang kenalan. Aku hanya membantu karena aku secara moral berkewajiban untuk melakukannya. Hong Yuan Master berteriak lagi. Dia sudah mengkonfirmasi bahwa mungkin tidak ada petani Naschen Soul Realm di dalam lembah. Jika ada, maka orang ini akan keluar atau setidaknya menanggapi teriakannya yang memprovokasi. Bahkan Mulianshan dan para pembudidaya Realm formasi inti lainnya dari Sky Mountain Sekte memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Guru Hong Yuan. Mereka tidak bisa menembus formasi arai, jadi Duan Yao masih terjebak di dalam. Duan Yao adalah putri tunggal Sky Mountain Sect Master, dan dia memiliki potensi untuk mencapai alam jiwa yang baru lahir. Jika dia dilukai dengan cara apapun, mereka tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Paman Master Besar mereka tidak mengatakan apa-apa, yang berarti bahwa dia memberikan persetujuan kepada Guru Hong Yuan ini. Dengan kultivator Naschen Soul Realm ini membantu mereka menerobos, mereka bisa menyelamatkan Duan Yao sebelumnya. Paling-paling, mereka akan memberikan segalanya di lembah kepada Guru Hong Yuan. Kedua belah pihak tahu niat satu sama lain dengan jelas. Satu sisi tidak berani mengambil terlalu banyak keuntungan dari Sky Mountain Sect, dan sisi lain ingin pembudidaya Realm Jiwa Naschen ini menerobos formasi arai. Tentu saja, Guru Hong Yuan membuka jalan bagi dirinya sendiri. Dia dan Sky Mountain Sekte tidak memiliki banyak koneksi, tetapi dia menggunakan alasan menyelamatkan putri seorang kenalan sehingga itu tidak harus terlihat seperti dia sengaja melawan Master Raja Herbal. Di dalam lembah, Xie Yujia dan Zhao Yanzi sama-sama menatap Hao Ren, menunggunya untuk memutuskan. Munculnya seorang kultivator Naschen Soul Realm membuat situasinya jauh lebih buruk. Jika Hao Ren melepas gelang 5 gunung, dia akan dapat mencapai puncak tingkat kian, tapi ini akan membahayakan tubuhnya dan tidak akan bertahan lama. Dia awalnya berencana untuk menunggu sampai Xie Yujia dan Zhao Yanzi pulih dan kemudian menggunakan kekuatan tingkat kian puncak untuk langsung melawan petani Naschen Soul Realm dari Sky Mountain Sect. Namun, penampilan awal kultivator Naschen Soul Realm mengacaukan rencana aslinya. Jika dia menggunakan kekuatan puncak tingkat kian sekarang, mereka akan hancur ketika Grand Master Paman Sky Mountain Sekte datang. Jalan kultivasi sangat berbahaya. Satu langkah yang salah akan menyebabkan kematian. Aku akan keluar dan melihatnya. Hao Ren berbalik dan pergi ke gua untuk mengumpulkan beberapa hal. Bang! Ini juga saat ketika Guru Hong Yuan tiba-tiba mulai menyerang. Formasi arai di sekitar lembah mengambil banyak kerusakan, dan bola energi luar segera hancur. Karena ketidakseimbangan antara intensitas esensi alam di dalam dan di luar lingkup energi, batu dan pohon dikirim terbang ke segala arah. Para pembudidaya di sekte kecil semuanya dikirim terbang. Masih ada satu lapisan energi lagi yang melindungi Hao Ren dan yang lainnya di dalam lembah, tetapi mereka hampir tidak bisa diam. Dengan kekuatan Naschen Soul Realm, mengguncang gunung dengan mudah. Tentu saja, para penggarap yayasan pembentukan yayasan Sky Mountain Sect juga tidak merasa baik. Gendang telinga mereka hampir hancur, dan mereka dikirim terbang juga. Bahkan Mulianshan dan para pembudidaya alam formasi inti lainnya merasakan dada mereka sakit dan hampir meludahkan seteguk darah. Langkah tiba-tiba Guru Hong Yuan juga sedikit balas dendam pada para pembudidaya Sky Mountain Sect ini.
Dia tidak bisa melawan Sekte Gunung-Gunung, tetapi dia masih diam-diam menyimpan dendam karena mereka menyerbu masuk dan mencari sekte itu. Junior, kamu masih belum keluar. Guru Hong Yuan membenarkan bahwa tidak ada pembudidaya alam jiwa yang baru lahir di lembah, jadi dia telah mengeraskan nadanya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan lembah lagi. Formasi array ini dapat menahan kultivator rilem formasi inti, tapi itu masih terlalu lemah untuk kultivator rilem jiwa Naschen. Perbedaan antara seorang kultivator rilem formasi inti dan seorang kultivator Naschen Soul rilem tidak hanya sedikit. Tamparan kedua ini juga akan menghancurkan bola energi batin. Suara mendesing. 4 sinar warna-warni terbang keluar dari lembah. Bab 599. Master Hong Yuan berdiri di tengah langit. Ketika dia melihat bahwa seorang kultivator rilem formasi inti keluar, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tertawa. Haha, Junior, apakah tuanmu tidak di lembah? Dia masih harus mengkonfirmasi lagi kalau ada pembudidaya yang kuat di lembah dan tidak muncul karena keadaan khusus. Ada orang-orang yang menyerang sekte-sekte lain berpikir bahwa tidak ada pejuang yang kuat di sekte lain tetapi kemudian bertemu waktu ketika kultivator besar sekte lain keluar dari pengasingan. Pada gilirannya, pihak yang menyerang akan segera dibunuh. Peristiwa semacam itu sangat sering terjadi di surga kelima. Hao Ren menatapnya dan langsung menembakkan cahaya keemasan padanya tanpa jawaban. Master Hong Yuan tidak berpikir seorang kultivator real formasi inti akan berani menyerangnya. Jadi dia bergegas terbang setengah meter jauhnya dan menggunakan tangan untuk membela diri. Bang, Master Hong Yuan didorong mundur setengah meter ketika cahaya keemasan menghantam telapak tangannya. Mo Lianshan dan yang lainnya tidak menyangka Hao Ren akan menyerang seorang Naschen Soul Realm. Namun, ketika mereka melihat dengan hati-hati, mereka melihat bahwa Hao Ren memegang harta Dharma Grand Master paman mereka, Cap Pembalik Langit. Muda, berani sekali kamu. Guru Hong Yuan sangat marah. Dia adalah seorang kultivator Naschen Soul Realm tetapi dia itu kembali selama setengah meter oleh seorang kultivator Realm formasi inti. Tentu saja, dia berpikir bahwa dia tidak perlu menggunakan harta Dharma di depan seorang pembudidaya Realm Core Formation, tetapi dia mengambil pukulan karena dia menggunakan tangannya untuk membela. Hao Ren mencibir sedikit dan menembakkan 3 lampu emas di belakang Little White. Ranahnya lebih tinggi daripada Duan Yao, jadi dia bisa menggunakan Sky Turning Stem lebih efisien. 3 lampu emas pergi ke arah Guru Hong Yuan. Kamu meminta kematian. Guru Hong Yuan menyerang Hao Ren dengan ganas beberapa kali. Mo Lianshan dan petani Sky Mountain sekte lainnya senang dengan pemandangan itu. Mereka menginginkan situasi seperti itu di mana Guru Hong Yuan dan Hao Ren akan saling menghancurkan. Suara mendesing. 4 sinar warna-warni di bawah kaki Little White muncul lagi. Itu adalah kecepatan perjalanan dari Realm Naschen Realm. Ketika Guru Hong Yuan menyerang, dia tidak berharap bahwa singa salju tingkat 3 akan dapat terbang begitu cepat. Salah satu pukulannya menghancurkan 3 lampu emas yang terbang ke arahnya sementara sisanya tidak bisa mengenai Hao Ren. Namun, Hao Ren berlari ke arah di mana Mo Lianshan dan pembudidaya sekte gunung lainnya berkumpul. Mo Lianshan dan para pembudidaya alam formasi inti lainnya semua terkejut dan membuang harta Dharma mereka. Namun, itu mungkin tidak cukup untuk menjaga diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, Guru Hong Yuan memukul dengan amarah, dan itu sangat kuat. Bang! Harta Dharma tersingkir, juga mengirim Mo Lianshan dan para pembudidaya alam formasi inti itu terbang. Tuan Hong Yuan, apa artinya ini? Mo Lianshan segera bertanya dengan kejam. Meskipun Mo Lianshan hanya seorang kultivator Realm formasi inti, dia tidak takut dengan kultivator Realm jiwa Naschen ini di surga kelima. Dari perspektif Mo Lianshan, Guru Hong Yuan mungkin melakukan itu dengan sengaja. Tuan paman besar mereka baru saja memarahi Tuan Hong Yuan, dia mungkin membalas dendam pada mereka. Guru Hong Yuan juga tidak puas. Seorang kultivator Realm formasi inti berteriak padanya. Dia benar-benar marah, tetapi tidak bisa mengatakan tujuannya salah, jadi dia hanya mencibir dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Bam, bam, bam. Hao Ren terbang lebih tinggi dan menembakkan 3 lampu emas lagi di Hong Yuan Master. Ranahnya berada di tingkat gen tingkat menengah, yang setara dengan alam formasi inti tingkat atas. Dia menggunakan esensi unsur api di dalam tubuhnya untuk menggunakan harta Dharma ini secara efisien. Junior, aku akan mendapatkan harta karunmu. Hong Yuan Master adalah seorang kultivator Naschen Soul Realm, jadi dia sama sekali tidak takut dengan serangan seperti itu. Dia menghancurkan 3 lampu emas dengan tangan kosong dan terbang ke arah Hao Ren untuk mengambil harta itu.
Sebuah telapak energi samar muncul di atas telapak tangannya yang asli, mencoba meraih Hao Ren tanpa menyentuhnya. Hao Ren membuang stempel pembalikan langit dan mengendarai Little White dengan terburu-buru. Hahaha. Master Hong Yuan memegangi perangko pembalikan langit dan berteriak dengan gembira, aku akan mengambil harta yang luar biasa ini. Ketika Mo Lianshan melihat Tuan Hong Yuan mengambil harta ini ke tangannya, dia menjadi pucat. Tuan Hong Yuan, berikan harta Dharma itu kepada kita. Itu adalah harta Grand Paman Tuan kita. Berani-beraninya kau mencoba menyimpannya untuk dirimu sendiri. Wajah Mo Lianshan menjadi tegang dan berkata dengan jijik. Alasan mengapa dia bergegas dan menyatakan adalah bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali setelah itu jika Guru Hong Yuan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ini logika yang sama dengan mengambil uang di jalanan. Jika kamu tidak mengatakan bahwa uang itu milik kamu sebelum orang lain mengambilnya, orang lain mungkin tidak mau mengembalikan uang itu karena akan sulit untuk dibuktikan. Guru Hong Yuan sangat senang karena dia baru saja mencuri harta Dharma yang sangat indah. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Mo Lianshan dan ingat bagaimana Mo Lianshan hanya berteriak padanya, wajahnya segera menjadi gelap dan menjawab, Junior. Jangan berpikir kamu bisa serakah. Tidak jarang di dunia kultivasi bagi orang-orang untuk memperjuangkan harta Dharma yang baik. Ada banyak contoh di mana orang dibunuh demi harta Dharma yang baik. Master Hong Yuan baru saja mengambil harta Dharma dari Hao Ren, tetapi Mo Lianshan segera mengumumkan bahwa itu adalah milik Sekte Gunung-Gunung. Bagaimana itu tidak membuat Guru Hong Yuan marah? Dari perspektif Hong Yuan Master, tidak mungkin stem pergantian langit adalah harta Sky Mountain Sekte karena Hao Ren baru saja menggunakannya dengan lancar. Kata-kata Mo Lianshan terdengar seperti mereka mencoba mengambil keuntungan darinya karena latar belakang mereka, menggunakan nama Sky Mountain Sect untuk menggertaknya. Hong Yuan, beraninya kau. Kembalikan harta Dharma. Raungan nyaring terdengar dari surga ke-6. Meskipun Hong Yuan Master tidak mau melakukannya, ketika dia mendengar suara itu, dia mengepalkan giginya dan melemparkan stempel pembalikan langit ke arah Mo Lianshan. Dia masih tidak percaya bahwa harta Dharma milik Sky Mountain Sect dan berpikir bahwa para pembudidaya Sky Mountain Sekte menjadi serakah ketika mereka melihat harta Dharma dan membuat kebohongan untuk mengambilnya sendiri. Ini jelas mencuri langsung darinya. Ketika dia mendapatkan Sky Turning Stem, dia merasa bahwa harta ini memiliki banyak esensi alam dan langka. Namun, karena Sky Mountain Sekte menginginkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Guru Hong Yuan sangat tidak senang tentang itu. Mo Lianshan menangkap Sky Turning Stem dan dipaksa untuk mundur 3 langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali posisinya. Meskipun Hong Yuan Master tidak menggunakan esensi alam apapun dalam lemparan ini, lemparannya masih kuat. Mo Lianshan menaruh stempel pembalikan langit ke dalam tas penyimpanannya dengan hati-hati, dan kemudian dia mendongak untuk melihat Hao Ren dan Guru Hong Yuan. Huff, junior ini bukan lawan yang layak bagi aku. Bagaimana dengan ini? Aku akan menjadi hakim dan melihat apakah ada di antara kamu yang bisa mengalahkannya dan menyelamatkan gadis itu. Guru Hong Yuan meletakkan tangannya di belakangnya dan tiba-tiba terbang ke samping. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, jadi dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak membantu Sky Mountain Sect. Mungkin ada banyak pil eliksir di lembah, tetapi karena sikap buruk Sky Mountain Sect, dia tidak yakin apakah dia bahkan bisa mengambil barang-barang di dalam jika dia menerobos. Jika seperti itu, maka dia malah akan membiarkan mereka bertarung dan hanya bertindak sebagai dukungan untuk Sky Mountain Sect. Jika Hao Ren hilang, dia mungkin menerima beberapa barang dari lembah. Jika Sky Mountain Sect kalah, mereka mungkin memohon padanya untuk membantu mereka, dan dia akan bisa bernegosiasi ketika saatnya tiba. Mo Lianshan agak marah pada Master Hong Yuan, jadi dia diam-diam mengutuknya karena licik. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Guru Hong Yuan bukanlah seorang kultivator dari Sekte Gunung-Gunung, jadi dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu. Adapun para tetua Naschen Soul Realm dari Sky Mountain Sect, mereka tidak akan datang ke surga kelima biasanya karena hal itu dapat memicu keributan di antara sekte di surga ke-6. Meskipun Guru Hong Yuan ini licik, dia masih tidak berani melakukan apapun kepada para pembudidaya Sky Mountain Sect. Selama masa-masa kritis, Master Hong Yuan ini masih bisa membantu Sekte Gunung-Gunung, terutama karena ada formasi array yang membutuhkan kultivator Naschen Soul Realm untuk istirahat. Para junior Sky Mountain Sekte, kamu tidak perlu khawatir. Karena ini adalah pertarungan yang adil, tidak ada dari kalian yang harus mundur, Tuan Hong Yuan berkata setelah dia terbang dekat ke lembah. Ketika Guru Hong Yuan memanggil mereka junior, Mo Lianshan dan yang lainnya tidak senang. Namun,
Guru Hongyuan telah membantu mereka dengan memblokir jalan mundur untuk Hao Ren. Master Hongyuan kemudian memandang Hao Ren dan berkata, "Aku sangat baik dan murah hati, jadi aku tidak akan menyulitkan kamu. Karena keadilan penting bagi aku tidak akan membiarkan mereka menggertak kamu dengan keuntungan jumlah mereka." Mo Lianshan diam-diam mengutuk Master Hongyuan lagi karena pengaturan seperti itu akan membuat Sky Mountain Sect lebih banyak masalah dan meningkatkan jumlah korban. Akan jauh lebih mudah jika mereka semua pergi bersama untuk menyerang kultivator Summit Ethereal itu secara langsung. Tuan Lingwu, apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Guru Hongyuan menggunakan esensi alaminya dan berteriak ke langit. Hanya dengusan terdengar dari surga ke-6. Sky Mountain Sekte adalah sekte besar di surga ke-6. Sekarang mereka meminjam kekuatan Guru Hongyuan untuk memaksa pembudidaya keluar dari dalam. Mereka akan kehilangan muka jika mereka masih menggertaknya dengan keuntungan jumlah mereka. Hentikan omong kosong. Aku akan tunjukkan padanya. Seorang pembudidaya berjubah hijau yang mengendarai singa salju tingkat 3 dituntut keluar. Pembudidaya berjubah hijau ini terlihat agak aneh. Dia memiliki janggut hitam dan memegang seruling bambu berwarna coklat di tangannya, dan dia tampak lebih menakjubkan daripada Mo Lianshan. Singa salju tingkat 3 dibebankan di depan Hao Ren, dan pembudidaya berjubah hijau melemparkan seruling bambu keluar. Seruling bambu mengembang saat terbang di udara dan segera berubah menjadi bambu besar. Penanam Realm Core Formation dari Sky Mountain Sect membuka mata lebar-lebar untuk melihat apa kekuatan yang dimiliki Hao Ren. Mereka belum bisa melihat dengan jelas kemampuan nyata Hao Ren ketika yang terakhir muncul di kapal emas di puncak lembah. Sekarang Hao Ren menunjukkan dirinya lagi, mereka dapat melihat bahwa dia berada di sekitar Realm Core Formation Realm. Namun, dia tidak terlihat seperti seorang kultivator Core Formation Realm tingkat atas. Biasanya, tidak akan ada penggarap Core Formation Realm muda top tier. Mereka tahu bahwa bahkan mereka yang memiliki bakat perlu berkultivasi sampai mereka berusia sekitar 100 tahun untuk mencapai tahap ini, dan mereka hanya bisa terlihat seperti mereka berada di usia pertengahan. Suara mendesing. 320 energi pedang Hao Ren tiba-tiba muncul dan kemudian menghilang. Sebelum suling coklat itu bahkan bisa mendekati Hao Ren, sudah dipotong menjadi 40 hingga 50 buah. Energi pedang tiba-tiba muncul lagi, bergabung, dan menyerbu menuju singa salju tingkat 3. Bang! Singa salju tingkat 3 bukanlah lawan yang cukup kuat melawan energi pedang Hao Ren. Singa salju itu terlempar sejauh 100 meter, dan pembudidaya berjubah hijau kurus kehilangan salah satu harta dharma yang paling berharga. Tepat ketika dia hendak menggunakan teknik lain, energi pedang tipis Hao Ren yang telah terbentuk menjadi kepalan sudah mulai menyerang wajahnya. Ding! Sebuah mutiara hijau tiba-tiba muncul di depan energi pedang Hao Ren, dan semua energi pedang meluncur dari permukaan mutiara. Muda! Bersikaplah muda pada orang lain, suara Hongyuan Master segera terdengar. Pada saat berbahaya ini, dia menyelamatkan kultivator berjubah hijau dari Sky Mountain Sect. Kultivator berjubah hijau yang baru saja diselamatkan oleh Guru Hongyuan begitu takut sehingga dia hampir kehilangan jiwanya. Jika Hongyuan Master menghentikan Hao Ren 1 detik kemudian, Yintang Acu Poinnya akan meledak. Bahkan jika dia tidak mati karena serangan itu, semua kekuatan kultivasinya akan hilang. Guru Hongyuan tersenyum. Dia memamerkan kekuatannya, mendapat bantuan, dan menonton pertunjukan yang bagus. Kemudian, dia menatap Hao Ren lagi dan berpikir, anak ini cukup mengesankan. Aku berharap bahwa dia dapat melukai beberapa penggarap alam formasi inti lagi, menguras lebih banyak kekuatan Sky Mountain Sect. Biarkan aku melakukannya. Seorang pembudidaya berjubah merah yang memegang pedang panjang merah dan mengendarai singa salju level 4 tiba-tiba menuduh Hao Ren. Membunuh. Pedang merah dan berjubah merah membuat pembudidaya ini terlihat seperti bola api yang menyala yang berada di atas singa salju putih. Hao Ren melihat lawan ini dan menembakkan 320 energi pedang sebelum tiba-tiba terbang kembali sejauh 100 meter. Energi pedang terpecah menjadi 2 kelompok, dan mereka berputar seperti 2 bumerang. Kultivator berjubah merah mengeluarkan api yang menutupi permukaan besar dengan menggunakan keterampilan uniknya. Namun, api itu tidak dapat membakar Hao Ren karena energi pedang yang terakhir telah menghantam mereka dari 2 sisi. Hao Ren sedang menunggangi Little White dan tidak bergerak sedikit pun. Serangan ini menghantam kedua sisi pembudidaya berjubah merah, dan dia jatuh dari langit. Saudara junior Liu, Mo Lianshan mengendarai singa saljunya dan bergegas menuju lembah untuk menangkap pembudidaya berjubah merah yang setengah mati.
Singa salju yang ditunggangi oleh pembudidaya berjubah merah ini juga terlempar sejauh ratusan meter. Dalam sekejap mata, Hao-Ren telah merusak dua pembudidaya Core Formation Realm dari Sky Mountain Sect. Bahkan jika pil eliksir dari Sky Mountain Sect digunakan, keduanya masih akan terluka parah. Kultivator alam formasi inti ini dari Ethereal Summit bahkan tidak berbuat banyak. Para pembudidaya Sky Mountain Sect diam-diam takut. Ada beberapa penggarap realm formasi inti di Sky Mountain Secte, tapi tidak banyak dari mereka yang sekuat ini. Meskipun ada perbedaan kekuatan antara mereka yang berada di tingkat rendah dan tingkat teratas dari Core Formation Realm, masih ada faktor-faktor lain seperti teknik, singa salju, dan harta dharma yang dapat mengubah tingkat kekuatan. Itulah sebabnya kultivator realm formasi inti tingkat atas mungkin tidak menang melawan kultivator realm formasi inti tingkat rendah. Kecuali alam jiwa yang baru lahir dan alam formasi inti dibandingkan. Perbedaannya jauh lebih besar. Hao-Ren hampir secara instan mengalahkan dua kultivator Core Formation Realm, dan dia tampak sangat tenang seolah-olah dia adalah seorang kultivator Naschen Soul Realm. Ayo padaku sebagai kelompok 5, kata Hao-Ren setelah beberapa saat diam. Kalimat ini benar-benar membuat gelisah para pembudidaya Sky Mountain Sect. Mo Lianshan menempatkan pembudidaya berjubah merah di bukit dan mengendarai singa salju level 4 saat ia mengangkat pedang hitamnya. 4 pembudidaya yang paling dekat dengan Mo Lianshan juga mengangkat harta dharma mereka. Segera, 5 pembudidaya dan 5 singa salju mengelilingi Hao-Ren di 5 arah. Hao-Ren merasa bahwa dia akan meningkatkan kerajaannya dari tingkat gen tingkat menengah ke tingkat gen tingkat atas. Namun, dia tidak melakukan terobosan setelah pelatihan. Kali ini, dia menemukan banyak orang untuk berlatih bersamanya. Little White, teriak Hao-Ren. Roar. Little White mengangkat lehernya dan meraung. Realm Core Formation Top Tier dekat gen level, dan Core Formation Realm tingkat menengah dan rendah setara dengan level Zen. Itu agak mudah untuk melawan para pembudidaya tingkat Zen ketika Hao-Ren berada di tingkat gen. Hao-Ren bahkan bisa melawan para penanam tingkat Dui dengan gulir bayangan-bayangan membelah cahaya miliknya, jadi dia tidak sedikit takut ketika dia harus menghadapi 5 pembudidaya Core Formation Realm. Mari kita lihat apakah aku bisa menembus level gen tingkat atas. Hao-Ren mengangkat tangan kanannya, dan energi pedang membentuk garis lurus. Formasi arai ular satu baris. Formasi arai ini dibebankan ke Mo Lianshan. Mo Lianshan bergegas menggunakan pedang hitamnya untuk membela diri, tetapi energi pedang ini menyelinap di pinggangnya dan mengenai tas penyimpanannya. Stempel pembalikan langit dan benda-benda lain dalam kantong penyimpanan semuanya terjatuh. Hao-Ren mengulurkan tangan kanannya, dan cap pembalik langit emas terbang kembali ke telapak tangan Hao-Ren. Beraninya kau. Mata Mo Lianshan terbuka lebar. Guru Hong Yuan menyipitkan matanya, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Perangko pembalikan langit ini memang harta karun dharma yang baik, tetapi masih bukan miliknya jika dia mengambilnya. Ini bukan urusannya. Bab 600. Hao-Ren sengaja kehilangan perangko pembalikan langit ke Hong Yuan Master dan sekarang telah berhasil mengambilnya. Semuanya dilakukan sesuai rencana. Melalui ini, Hao-Ren telah berhasil mengasingkan kedua belah pihak. Bagi para pembudidaya surga kelima yang kekurangan sumber daya, terutama pembudidaya alam jiwa Naschen, harta dharma yang baik seperti itu sangat diinginkan. Itulah sebabnya Guru Hong Yuan merasa tidak puas ketika dia harus mengembalikannya. Buat formasi. Mo Lianshan melihat bahwa Hao-Ren mengambil kembali stempel pembalikan langit. Dia marah tetapi juga takut bahwa paman guru besar Sekte Gunung-Gunung akan menyalahkannya karena kehilangan harta dharma. Oleh karena itu, ia memerintahkan pembudidaya Sky Mountain Sect lainnya untuk mengelilingi Hao-Ren segera. Penanam Yayasan Realm Pendirian Sky Mountain Sect terutama berfokus pada berlatih formasi susunan defensif, tetapi para pembudidaya Realm formasi inti mahir dalam formasi susunan ofensif. Ada banyak pembudidaya kuat di surga ke-6. Oleh karena itu, para pembudidaya Realm inti formasi perlu bekerja sama untuk membunuh musuh. Keempat pembudidaya yang berlari maju dengan Mo Lianshan adalah semua murid penatua pertama dari Sky Mountain Sect dan seperti saudara dekat dengan Mo Lianshan. Mereka telah berlatih formasi arai 5 bintang rantai ini berkali-kali dan bahkan telah berhasil membunuh puluhan pembudidaya Realm Core Formation Realm tingkat atas dengan itu. Terlepas dari berapa banyak orang yang dipanggil Hao-Ren, mereka akan memiliki formasi arai yang relevan untuk diserang. Formasi susunan terbesar Sky Mountain Secte terbuat dari 250 kultivator Realm formasi inti dan disebut formasi arai 9 bintang langit. Formasi susunan ini bahkan bisa membunuh kultivator manapun di bawah Naschen Soul Realm tingkat menengah. Kelima pembudidaya itu menggunakan pedang sekarang.
Hao Ren mengembalikan stempel pembalikan langit. Di depan formasi array seperti itu, dia malah akan menggunakan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll-nya. Energi 320 SWOT berputar di sekelilingnya berlawanan arah jarum jam, dan mereka tampak seperti kerumunan ikan yang berenang di laut. Serang. Perintah Mo Lianshan. Hao Ren sudah melukai serius dua pembudidaya Sky Mountain Sect. Mereka sudah bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuh Hao Ren. 5 pedang tajam menusuk ke 5 titik berbeda di tubuh Hao Ren. Pedang ini tidak dikendalikan oleh tangan melainkan esensi alam. Teknik pengendalian pedang. Lepaskan. Energi pedang Hao Ren terbagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok bertujuan untuk 1 dari 5 pedang. Dari 5 pembudidaya rilem inti formasi, Mo Lianshan dan 1 lainnya berada di alam formasi inti tingkat atas sementara 3 lainnya adalah pembudidaya rilem core formasi. 3 dari mereka adalah atribut elemen kayu sedangkan 2 atribut elemen api. Hao Ren bertarung melawan 5 sendirian. Energi pedang yang dia tembak menargetkan atribut elemen mereka. Hao Ren bisa melawan mereka secara efektif. Bas, ujung pedang berbenturan dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Tiba-tiba, 10 pedang berada dalam situasi menemui jalan buntu di tengah udara. Para penggarap rilem yayasan pendirian semua menyaksikan dengan kaget. Mo Lianshan juga seperti tuan paman bagi mereka, tetapi aliansi dari 5 bahkan tidak bisa mengalahkan 1 kultivator rilem formasi inti muda. Bang! Hao Ren mengirimkan gelombang esensi alam dan memaksa 5 pedang kembali secara bersamaan. Master Hong Yuan yang melayang di dekatnya juga terkejut dengan pemandangan ini. Murid langsung Raja Herbal Herb sudah sekuat ini, pikirnya sambil menghitung apakah dia harus melawan Ethereal Summit. Menurut rumor, murid langsung ini menghancurkan Kongtong Sekte dengan mudah. Master Hong Yuan tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang dia melihat Hao Ren bertarung melawan 5 murid Sky Mountain Sect, dia berpikir bahwa rumor itu nyata sekarang. Ding, 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 ding. Energi pedang menyala secara acak. Mo Lianshan dan 4 pembudidaya alam formasi inti lainnya berdiri di tempat masing-masing, mengendalikan pedang. Hao Ren mengendalikan 5 pedang tetapi sama dengan mereka yang berkuasa. Dia mampu membagi indera spiritualnya di antara 5 benda. Para pembudidaya rilem pendirian yayasan tersebut dan bahkan para pembudidaya rilem formasi inti itu semua menyaksikan dengan kaget. Jika seorang pemula alam jiwa yang baru lahir berlari ke situasi di mana pembudidaya rilem inti formasi mengelilinginya, ia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh para pembudidaya rilem inti formasi satu persatu. Itu sulit bagi kultivator Naschen Soul rilem tingkat rendah untuk melawan 5 kultivator rilem formasi inti pada saat yang sama. Hao Ren fokus pada memaksimalkan kekuatan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll-nya, dan Little White yang membawa Hao Ren cukup sibuk. Itu harus menghadapi 5 singa salju bersama. Singa salju level 3 dan 4 itu mampu memuntahkan bola api. Hao Ren tidak punya masalah menghadapi 5 pembudidaya pada saat itu, tetapi Little White cukup lelah menghadapi 5 pembudidaya. Itu harus menggeser tubuhnya terus-menerus untuk menghindari bola api, dan bola api yang dekat harus dikeluarkan oleh cakar. Para pembudidaya Sky Mountain Sect sekali lagi terkejut. Singa salju tingkat 3 dapat menghadapi 5 singa salju yang berada di tingkat yang sama atau lebih tinggi dari itu. Kultivator ini memang sangat luar biasa, dan bahkan binatang rohnya sangat sulit dipercaya. Pada kenyataannya, Little White memiliki bulu emas menutupi kakinya, dan ia juga memiliki seperangkat harta dharma di cakarnya yang dapat membantunya terbang lebih cepat dan melindunginya selama keadaan darurat. Pa. Serangkaian suara keras dan renyah terdengar di tubuh Hao Ren. Dia sudah membuka 186 bukaan melalui kultivasi tetapi membuka 3 bukaan lagi sekarang. Serang. Mo Lianshan membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Serangan 5 pembudidaya semakin intensif. Mereka benar-benar menyerah untuk bertahan dan sekarang fokus untuk menyerang Hao Ren. 5 singa salju telah berhenti menyerang Little White dan semuanya menembak bola api ke Hao Ren. Para pembudidaya dan tunggangan mereka terbelah, mengubah formasi mereka menjadi 5 manusia dan 5 binatang buas dan menyerang Hao Ren dari 10 arah. Hua! Energi pedang Hao Ren terbelah semua. 1 berubah menjadi 2. 320 energi pedang berubah menjadi 640 energi pedang. Di dalam inti naga Hao Ren, 2 bukaan lagi dibuka. Jika lubang dibuka dengan paksa sebelumnya, maka kali ini, Hao Ren telah dengan sabar mengolah dan menciptakan lubang kecil. Dia hanya harus menunggu waktu yang tepat untuk membuka kuncinya secara penuh. Dengan setiap pembukaan baru, akumulasi esensi sifatnya akan meningkat sedikit. Esensi alam sekitarnya semua bergegas menuju Hao Ren.
Ketika Guru Hongyuan melihat ini, raut wajahnya berubah. Esensi alam tiba-tiba berkumpul di sekitarnya, tidak mungkin bahwa anak ini sedang mengisi dinas Chen Soul Realm. Pikirnya, Pa, ada 4 lubang baru. Dia telah mencapai 195 lubang. Level gen tingkat atas. Dari tingkat Zen ke tingkat gen dan dari tingkat gen ke tingkat Dui, tubuh seseorang akan berubah secara drastis. Namun, jika itu hanya peningkatan tingkat dalam satu level, maka tidak akan ada kesusahan. Dalam 50 km dari Ethereal Summit, awan berkumpul, dan angin bertiup kencang. Guru Hongyuan memperhatikan sekelilingnya dengan cermat sehingga dia bisa pergi kapan saja. Dari tampilan situasinya, Raja Ramuan Raja mungkin akan kembali. Istirahat. 640 pedang energi berlipat ganda menjadi 1280 energi pedang tiba-tiba. Ribuan energi pedang muncul. Ini bukan angka yang dibayangkan oleh para pendiri yayasan atau formasi inti itu sebelumnya. Bagaimana perasaan melihat ribuan energi pedang yang pada tiba-tiba muncul di langit? Jika mereka jatuh, tidak satupun kultivator Foundation Establishment Realm Foundation akan dapat melarikan diri. Master Hongyuan yang akan menghentikan Hao Ren tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa bahwa masing-masing energi pedang memiliki kekuatan pembudidaya Realm inti formasi tingkat rendah. Meskipun dia adalah kultivator Nas Chen Soul Realm tingkat rendah, dia bukan tandingan 1000 kultivator Realm formasi inti. Bang! Mo Lianshan dan 4 pembudidaya lainnya berdekatan dengan Hao Ren, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena itu, mereka semua terlempar ke belakang, menciptakan lubang besar di tebing. 1280 energi pedang kemudian tiba-tiba bergabung dan menjadi 640 energi pedang. Kemudian, mereka bergabung lagi dan menjadi 320 energi pedang. Dengan kekuatan Hao Ren di level gen, dia hanya bisa mempertahankan energi 640 pedang hanya dalam beberapa detik. Dia hanya bisa mengeluarkan energi 1280 pedang itu sejak dia mencapai terobosan, dan akumulasi esensi sifatnya memuncak. Karena itu, dia bisa merasakan seperti apa perasaan Dui tingkat menengah. Kaki Guru Hongyuan melunak karena ketakutan. Dia telah melalui banyak hal untuk mencapai Nas Chen Soul Realm dan tidak ingin mati di sini. Jika ribuan energi pedang itu ditujukan padanya, dia akan terpotong-potong. Dia baru saja mencapai terobosan dan saat ini lemah. Cepat dan tangkap dia. Jauh di langit, suara Grand Paman Master Sky Mountain Sect terdengar sekali lagi. Melalui suaranya, orang bisa mendengar kemarahan. Suaranya langsung membangunkan 73 kultivator Core Formation Realm. 73 pembajak Core Formation Realm yang tersisa dari Sky Mountain Sect melemparkan semua jenis harta dharma yang bersinar ke Hao Ren. Mereka ingin menangkap Hao Ren, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Setelah semua, mereka menyaksikan apa yang terjadi pada rekan-rekan mereka yang mendekati Hao Ren. Bahkan murid yang paling dicintai penatua pertama, Mo Lianshan, terlempar ke tebing, dan tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Mo Lianshan adalah murid yang memiliki potensi paling besar untuk mengisi daya dinas Chen Soul Realm dalam beberapa tahun mendatang. Hao Ren menembakkan energi pedang 320, merobohkan semua harta dharma itu. Xie Yujia dan Zhao Yanzi berada di lembah memandang ke atas untuk menyaksikan Hao Ren. Awalnya mereka khawatir tapi sekarang bersemangat. Duan Yao diam-diam menyelinap ke pintu masuk gua untuk melarikan diri. Dia melihat melalui lingkup energi lembah dan menyaksikan Hao Ren berkelahi dengan puluhan pembudidaya sekaligus. Dia sangat terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. 3 sekte kecil di sekitar Ethereal Summit yang berada di dalam lingkup energi luar bahkan lebih terkejut. Mereka mendongak dan melihat bahwa Hao Ren bertarung melawan puluhan pembudidaya real formasi inti dari Sky Mountain Sect. Mereka semua sangat takjub. Terutama Wu Yan dari Qin Yin Sekte yang baru saja mencapai alam formasi inti. Matanya bergetar, dan dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Dengan kekuatan semacam ini, dia bahkan bisa menghapus seluruh surga kelima. Murid langsung guru Raja Herbal sangat kuat. Apa dunia itu Raja Ramuan Tuan yang periang yang datang mengunjungi mereka di Qin Yin Sect terakhir kali? Tidak heran kita tidak bisa merasakan sedikit pun esensi alam. Itu karena dia telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia bergabung menjadi satu dengan alam. Pikirnya. Hongyuan Master, jika kamu bisa membantuku menangkapnya, aku akan memberimu pil peremajaan. Suara nyaring dan keras itu terdengar lagi. Guru Hongyuan mendengarnya dan tersentuh. Pil peremajaan adalah pil eliksir level 4.
Itu memiliki kekuatan memperpanjang hidup setidaknya 100 tahun. Seorang penggarap rilem jiwa-jiwa akan dapat hidup selama hampir 1000 tahun. Itulah sebabnya bagi para penggarap yayasan pendirian yayasan, mereka pada dasarnya abadi. Namun, Hong Yuan Master tetap berada di alam jiwa baru lahir yang baru lahir selama 200 tahun. Menambahkan pada tahun-tahun kultivasi yang dia miliki di masa lalu, dia hanya memiliki 200 hingga 300 tahun yang tersisa. Kido, kamu beruntung. Master Hong Yuan berpikir sejenak, dan lonceng emas tiba-tiba muncul di tangannya. Selama dia akan membunuh Hao Ren, dia juga akan memusnahkan semua pembudidaya di lembah dan 3 sekte kecil. Dia harus membunuh semua orang karena dia harus menghancurkan bukti. Bahkan jika Raja Herb kembali, itu mungkin tidak dapat dilacak kembali kepadanya. Pil peremajaan yang bisa meningkatkan umurnya hingga 100 tahun layak untuk dia perjuangkan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.